Siap wujudkan mimpi? Mari berproses sejak hari ini. Ingin menjadi pribadi berakhlak, berkarakter, dan berdaya saing tinggi? Mari ciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Buktikan tekadmu di sini dengan merubah dunia menjadi lebih berwarna. Siap menjadi inspirator? Di sini kamu ditempa menjadi pribadi berilmu dan bermutu. Yakinkan tekadmu menjadi mahasiswa yang siap melakukan perubahan. Gali ilmu, ciptakan teknologi terbaru untuk Indonesia maju. Melangkahlah mulai hari ini. Belajar hari ini, raih masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tarbawi dan beberapa contoh dari hadis tarbawi. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian dari hadis tarbawi. Hadis secara etimologi adalah ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriron. Hadis adalah setiap hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Dalam bahasa lain, hadis ialah setiap informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika kita mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata, atau Rasulullah SAW pernah melakukan. Secara tidak langsung, pernyataan tersebut sudah bisa dikatakan hadis. Selanjutnya, definisi dari tarbawi. Tarbawi adalah terjemahan dari bahasa Arab yang bermakna pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Yang dimaksud dengan at-tarbiyah atau tarbawi adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia melalui pemberian berbagai petunjuk, sehingga menyebabkan potensi yang dimiliki manusia dapat tumbuh dengan produktif dan kreatif tanpa menghilangkan etika ilahi yang telah ditetapkan dalam wahyunya. Jadi, yang dimaksud dengan hadis tarbawi adalah hadis yang membahas tentang pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan beliau. Pendidikan itu penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan dapat diperoleh dari pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Dengan ilmu, manusia mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya, bisa menemukan jalan keluar dari segala kesulitan, dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dengan ilmu pula, manusia bisa merubah dunia. Selanjutnya yaitu contoh hadis tarbawi. Yang pertama adalah hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Haddatsana Hisham bin Ammarin, haddatsana Hafiz bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Shinzir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a waz zahaba. Talabul ilmi, mencari ilmu, fariidatun, itu wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Wa wadi'ul ilmi, dan meletakkan ilmu, inda ghairi ahlihi, kepada seorang yang bukan ahlinya, kamuqallidil khanaziri, seperti mengalungi babi, al-jauhara, dengan mutiara, wal lu'lu'a, dan intan, waz zahaba, dan emas. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini melibatkan 6 orang perawi, yaitu Anas bin Malik, Muhammad bin Sirin, Katsir bin Shinzir, Hafiz bin Sulaiman, Hisham bin Ammar, dan Ibnu Majah. Selanjutnya akan saya bahas identitas dan status dari masing-masing perawi. Yang pertama, Anas bin Malik. Nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin Zaid bin An-Nadhr bin Zamzam bin Zaid bin Haram. Ia termasuk seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau lahir di Mekkah dan berdomisili di Basrah. Beliau meninggal pada tahun 92 Hijriah. Berdasarkan kaidah umum dalam ilmu hadis bahwasannya semua sahabat itu adil, maka keadilan dan kedobitannya dapat diterima, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi kredibilitasnya. Perawi yang kedua yaitu Muhammad bin Sirin. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sirin bin Maula Anas bin Malik. Beliau termasuk salah satu tabi'in yang menetap dan meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah. Penilaian kritikus hadis terhadapnya seperti yang disampaikan oleh Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa beliau thiqah. Yang ketiga, Katsir bin Shinzir. Nama lengkapnya adalah Katsir bin Shinzir al-Mazini. Beliau lahir di Basrah. Ia termasuk golongan yang tidak pernah bertemu sahabat dan menempati tabaqat ke-6 dan termasuk tabi'in yang paling muda. Penilaian ulama terhadapnya seperti yang dikatakan Ahmad bin Hambal bahwa beliau shalihul hadis. Ishaq bin Mansur menilainya shalih. Ishaq bin An-Nasai menilainya laisa bil qawi. Perawi yang keempat yaitu Hafiz bin Sulaiman. Nama lengkapnya adalah Hafiz bin Sulaiman al-Uz al-Bazaz. Beliau lahir di Kufah dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Ia termasuk dalam tingkatan pertengahan tabi'in atau tabaqat 7. Kualitas periwayatannya dapat dilihat dari penuturan Abdullah bin Ahmad yang menilainya shalih, Waqi' bin Al-Jarrah yang menilainya thiqah, Darul Qutni menyatakan dhaif, Ahmad bin Hambal menyatakan ma bihi ba's, Yahya bin Ma'in menyatakan laisa bi thiqah, Ali bin Madani dan Abu Zur'ah menilai dhaiful hadis. Perawi yang kelima yaitu Hisham bin Ammar. Nama lengkapnya adalah Hisham bin Ammar bin Nusair bin Al-Maisarah bin Abban. Beliau lahir di Syam pada tahun 153 Hijriah dan wafat di Dujail di tahun 245 Hijriah. Beliau hidup di masa tabi'in. Ia termasuk rawi yang dinilai sudukun kabir oleh Darul Qutni. Akan tetapi, Ibrahim bin Junaid, Al-Ajli, dan Ibnu Hibban menilai thiqah. An-Nasai menilai la ba'sa bih. Yang terakhir yaitu Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Rubai Al-Qazwaini Al-Hafiz. Penilaian ulama terhadap Ibnu Majah adalah dalam tingkatan yang baik dan tinggi. Seperti penilaian Al-Mizzi bahwa beliau sosok orang yang alim, seorang pengarang kitab yang bermanfaat dan memiliki pengalaman yang luas. Abu Ya'la Al-Khalili menilai bahwa Ibnu Majah dapat dipercaya, dapat dijadikan hujah, banyak mengetahui hadis dan menghafalnya, dan banyak melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai kota untuk menulis hadis. Ibnu Majah adalah pengumpul hadis yang tertuang dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang masih ada hingga saat ini. Walaupun karya tersebut tergolong sedikit dibanding ulama yang mengumpul hadis dalam jajaran Kutubut Tis'ah. Setelah dilakukan penelusuran sanad, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini terdapat penilaian negatif terhadap salah satu periwayat, yaitu Hafiz bin Sulaiman. Beliau dinilai dhaif oleh ulama kritikus hadis, sehingga hadis tersebut mencapai derajat dhaif. Namun, tidak menutup kemungkinan hadis ini bisa naik derajatnya menjadi hasan apabila dilihat dari jalur sanad lainnya ataupun dari segi matan.
Hadis ini mempunyai banyak jalur riwayat, ada sekitar 50 jalur sanad. Karena hadis kewajiban menuntut ilmu ini mempunyai banyak jalur riwayat, maka beragamnya riwayat ini meniscayakan untuk mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan. Hukum hasan pada sanad hadis ini tidak dapat dibantah dengan komentar Al-Baihaqi, matan hadisnya masyhur, tapi sanadnya dhaif, karena telah diriwayatkan dari banyak jalur riwayat, meskipun semua jalur sanad tersebut dhaif. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai hadis ini sebagaimana diceritakan Al-Jauzi dalam kitab Al-I'lal Al-Mutanahiyah. Kata Imam Ahmad, sanad yang ada pada kita mengenai hadis ini tidak ada satupun yang sahih. Demikian halnya dengan komentar Ishaq ibnu Rahaweh bahwa hadis ini tidak sahih sanadnya. Kata Al-Iraqi, sebagian imam ahli hadis telah mensahihkan sebagian jalur sanadnya, sedangkan kata Al-Mizzi, semua jalur sanadnya telah mengantarkan hadis ini kepada derajat hasan. Ad-Dailami menegaskan, hadis ini diriwayatkan pula oleh sejumlah sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Khuzaifah bin Yamani, Salman Al-Farisi, Samurah ibnu Jundub, Muawiyah ibnu Jaidah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah binti Qudamah, dan Ummu Hani. Dalam kitab Syarah Jami'us Shaghir dituturkan, Imam Nawawi ditanya mengenai hadis ini, dan ia menjawab, itu hadis dhaif, meskipun pengertiannya sahih. Murid Imam Nawawi, yakni Al-Hafiz Al-Mizzi mengatakan, hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur yang mencapai derajat hasan. Aku melihatnya, ia mempunyai 50 jalur sanad yang telah aku himpun dalam bagian tersendiri, dan aku menghukumi hadis ini sahih, tetapi sahih bagian kedua, yakni sahih li ghairi. Hadis kewajiban menuntut ilmu ini ada korelasinya dengan Al-Quran surat Toha ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran surat Toha ayat 114. Hadis yang kedua yakni hadis tentang masa menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullah, yakni ulama hadis kontemporer yang lahir pada tahun 1336 Hijriah dan wafat pada tahun 1417 Hijriah, dalam kitab beliau Qimahuz Zaman Indal Ulama halaman 30 menyatakan bahwa hadzal kalamu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi wa yuhqi aidan bisighati utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi laisa bihaditsin nabawi wa innama huwa min kalamin nas fala tajuzu idafatuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yatanaqaluhu ba'duhum idh la yunsabu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila ma qalahu au fa'lahu au aqarruhu, yang artinya perkataan ini yaitu menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, dan disampaikan juga dengan ungkapan tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, bukanlah hadis Nabi. Ia hanyalah perkataan manusia biasa dan tidak boleh menyandarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Tidak ada yang boleh dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau.
Jadi, hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi bukanlah merupakan hadis Nabi, hanya perkataan dari manusia biasa, jadi tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam sebuah kajian, beliau pernah menyatakan status hadis ini, yaitu laisa lahu aslun. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah menyatakan bahwa ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ini maknanya benar, namun yang tidak boleh adalah menisbahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya yakni hadis tentang penyampaian informasi. Haddatsana Abu Asim ad-Dhahhak bin Mukhladin akhbarana al-Auza'i haddatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsyata an Abdillah bin Amr anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddithu an bani Israila wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Balighu, sampaikanlah kalian semua anni dariku walau ayah, walaupun hanya satu ayat. Wahaddisu, dan ceritakanlah an bani Israila, dari bani Israel, wala haraj, dan itu tidak mengapa. Wa man kadzdzaba alayya, dan barang siapa yang berbohong atasku muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawa, maka bersiap-siaplah maq'adahu minan nar, untuk menempati tempat duduknya di neraka. Sampaikan dariku sekalipun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa-apa. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis dari kitab Sahih Bukhari nomor 3202 di atas biasanya dikutip tidak utuh. Hadis tersebut juga tercantum dalam Sunan Abi Dawud hadis nomor 3177, Sunan At-Tirmizi hadis nomor 2593, dan Musnad Ahmad hadis nomor 6198. Tiga kitab hadis yang pertama, yakni Sahih Bukhari, Musnad Abi Dawud, dan Musnad At-Tirmizi, mencantumkannya dalam bab Bani Israel. Kenapa? Nah, di sini clue penting yang menjadi hilang kalau hadis di atas tidak dikutip secara lengkap. Yang pertama, hadis di atas berbicara soal penyampaian informasi. Rasulullah menjelaskan ayat yang beliau baru terima itu tidak selalu di depan semua sahabat. Ada kalanya saat menerima wahyu, Rasulullah didampingi oleh 2 atau 3 sahabat saja. Atau saat memberikan penjelasan di masjid, ada sahabat yang tidak hadir. Ini sebabnya dalam riwayat lain, Nabi bersabda, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah konteks hadis sampaikan dariku meski satu ayat. Sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasul kepada yang tidak hadir atau tidak mendengar langsung dari Rasul agar mereka juga tahu apa penjelasan dari Rasul. Jadi, meski seorang sahabat hanya mendengar satu ayat, tapi kalau satu ayat itu tidak diketahui oleh yang lain, sampaikanlah. Begitulah penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang mensyarahi hadis di atas. Yang kedua, hadis di atas juga mengabarkan bahwa informasi yang disebar itu bukan hanya dari Rasul saja, tetapi juga dari Bani Israel. Mungkin ini sebabnya hadis ini suka dipangkas
karena sudah menyebut soal Bani Israel. Hadis ini sesungguhnya tengah mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan keseimbangan informasi. Jangan karena tidak suka dengan kelompok tertentu, maka dalil bantahan mereka disembunyikan. Ini tidak benar, karena info dari Bani Israel saja kata Nabi tidak mengapa diceritakan, sebagaimana para sahabat menceritakan penjelasan ayat dari Nabi. Disinilah tingginya muatan moral dari Nabi masalah penyebaran informasi. Yang ketiga, ada satu larangan dalam hadis di atas, yaitu kita jangan berbohong atas nama Rasulullah atau mengada-adakan cerita bahwa Rasulullah berkata begini atau begitu, padahal itu tidak benar. Melakukan dusta atas nama Rasulullah ini akan dijamin masuk neraka seperti disebutkan dalam bagian akhir hadis di atas. Walhasil, dengan membaca teks lengkap dan memahami konteks serta membaca syarah hadis tersebut, maka kita akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh bahwa hadis di atas bukan bermakna boleh berdakwah, apalagi mengeluarkan fatwa cuma dengan modal satu ayat. Memutus perkara halal yang haram atau dipakai untuk menyalah-nyalahkan orang lain atas berbeda pemahaman. Hadis ini sejatinya berbicara soal penyampaian, penyeimbangan, dan akurasi informasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis-hadis di atas, yakni menuntut ilmu itu diwajibkan dalam Islam. Hadis tentang menuntut ilmu bukan hanya sekedar perintah wajib menuntut ilmu saja, melainkan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya yakni, ilmu apa saja yang wajib untuk kita pelajari? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua berdasarkan hukumnya, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Penjelasan oleh Sayyid Bakri Al-Makki dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Auliya bahwa ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim dengan kewajiban fardu ain. Ketiga ilmu itu adalah ilmu yang menjadikan ibadah menjadi sah, ilmu yang mengesahkan akidah, dan ilmu yang menjadikan hati bersih. Yang pertama, ilmu yang menjadikan ibadah menjadi sah, atau yang biasa kita sebut fikih, yang membahas tentang bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah. Ilmu-ilmu ini fardu ain hukumnya untuk dipelajari, mengingat amalan seseorang yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalan yang dilakukannya itu menjadi batal dan tidak diterima, sebagaimana dituturkan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak atau tidak diterima. Ilmu yang kedua, yaitu ilmu yang menjadikan akidah atau kepercayaan seseorang menjadi benar sesuai dengan akidah yang dianut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan mempelajari dan memahami ilmu ini, maka seseorang akan terjaga dari akidah-akidah yang rusak dan tidak benar, seperti akidah Mu'tazilah dan Jabariyah. Ilmu ini yang biasa kita sebut dengan ilmu tauhid. Ilmu ini juga membahas tentang keesaan Tuhan dan apa saja yang harus kita yakini sebagai seorang mukmin. Ilmu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ilmu yang menjadikan hati bersih dari berbagai macam akhlak yang jelek, seperti riya, sombong, dengki, hasud, dan berbagai macam penyakit hati lainnya. Ilmu ini
Wajib pula dipelajari oleh setiap orang muslim, mengingat perilaku orang tidak hanya apa yang dilakukan oleh anggota badan secara lahir, namun juga perilaku-perilaku hati secara batin. Ketiga ilmu yang wajib kita pelajari ini juga biasa kita sebut dengan iman, Islam, dan ihsan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.